Begitu juga dengan hijrahnya Thumamah ibn Guthal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dia termasuk pimpinan suku Hanifah ya. Pada saat Muhammad bin Maslamah diutus oleh Nabi SAW untuk menyerang satu suku, rupanya suku itu lari, maka Muhammad bin Maslamah berhasil menawan beberapa orang dan mengambil harta rampasan perang mereka. Waktu mau pulang ada satu orang lagi lewat, ditangkap sama Muhammad bin Maslamah, dipikir ini suku itu. Nabi SAW keliling lihat tawanan, ternyata ada satu orang. Nabi SAW waktu lihat kaget, ini orang ditawan. Maka Nabi SAW bilang, ini belum masuk Islam, perbaiki hubungan dengan orang ini. Masukkan ke dalam masjid, ada tiang diikat di situ. Biarin dia dengar ayat, tapi dikasih minum, dikasih makan. Ada Al-Asbahani berkata, makna hijrah itu sendiri adalah keluar dari negara kafir kepada negara Islam atau iman. Sebagaimana hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah. Dan sebagian lagi yang lain mengatakan bahwasanya setiap kali seseorang muslim keluar dari belenggu kekufuran, kekafiran, kemunafikan, keterpurukan kepada keimanan dan ketakwaan, maka dikatakan dia hijrah. Orang-orang hijrah, teman-teman sekalian, akan mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama pahala. Ya. Dan pahala ini sesuai dengan niatnya. Kalau dia niat memang untuk hijrah karena Allah, dia dapat pahala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, innamal a'malu binniyat, sesuai dengan orang dibalas sesuai dengan kadar niatnya. Yang kedua, dia pasti diberikan rezeki, keamanan, dan dia juga ya, akan dimenangkan dari musuh-musuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sesungguhnya orang-orang yang hijrah di jalan Allah pasti dia akan mendapat di muka bumi ini ada dua, muragaman dan muragaman kathiran dan sa'a. Nanti kita jelaskan tafsirnya ya, dua kalimat ini. Dia akan dapat muragam dan dapat sa'a. Dan siapa yang keluar dari rumahnya hijrah di jalan Allah, kemudian dia mati sementara dalam perjalanan pun atau sudah tiba di lokasinya, maka pahalanya sudah ada dicatat di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan muragaman kathira dan juga sa'a adalah ar-rizq atau rezeki. Dipastikan itu. Kalau seandainya ada orang hijrah dari sebuah negara kafir ke negara Islam, walaupun negara Islam itu lebih miskin, dijanjikan akan dibukakan rezekinya. Qala Qatadah berkata, yang dimaksud dengan as-sa'a, yang dimaksud adalah as-sa'a minad dhalal. Yang dimaksud dengan kelapangan di sini, selain rezeki adalah kelapangan dari kesesatan. Dikatakan as-sa'a minad dhalal ilal hidayah wa minal fakri ilal ghina. Yang dimaksud dengan muragaman adalah peluang, as-sa'a kelapangan. Lapangannya ini adalah kelapangan dari kesesatan kepada kebenaran dan dari kefakiran kepada kekayaan. Wa qala Malik, dan Imam Malik juga berkata sa'atul balad atau sa'atul bilad. Ya, dia akan diberikan kelapangan negeri. Ya, artinya dia akan menguasai negeri tersebut dengan cara berhijrah. Juga kata ulama diambil dari makna hijrah adalah minal ma'siyah ila ta'ah. Saat orang hijrah dari maksiat kepada ketaatan. Minal harami ilal halal, dari haram kepada halal. Minasyirki ilal tauhid, dari perbuatan syirik kepada tauhid. Minal batil ilal haq, dari kesesatan kepada kebenaran. Minal zulmi ilal adl, dari kezaliman kepada keadilan. Minal jahli ilal ilm, dari kebodohan kepada ilmu. Wa kullu ma'na yadkhul fihi minasyarri ilal khair yadkhul fihi. Dan semua yang masuk dalam makna pindah dari keburukan kepada kebaikan bisa masuk dalam makna hijrah. Dan tentu dia juga akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Contoh-contoh orang yang hijrah teman-teman sekalian, seperti misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sangat masyhur pada saat dia syahadat di hadapan Nabi SAW, saking niatnya ingin hijrah dari kekufuran, penyembahan berhala kepada kebenaran, maka di hari yang sama dia langsung mendatangi beberapa orang yang masuk Islam di tangannya. Yang paling masyhur Uthman bin Affan, saudagar terkayanya Mekah pada saat itu, masuk Islam di tangannya. Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, dua anak muda terkuat di Mekah pada saat itu yang memiliki fisik yang kekar dan ahli perang. Juga Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar lain, semuanya masuk Islam di tangannya
dan hampir mayoritas orang-orang yang dijamin masuk surga masuk Islam di tangan Abu Bakar karena niat hijrah yang benar. Begitu juga dengan hijrah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masyhur. Dia sangat luar biasa pada saat hijrah, tidak setengah-setengah, dan pada saat hijrah betul-betul mencari kebenaran. Tapi yang paling masyhur kisahnya pada saat dia mau hijrah ke Madinah. Dia lihat tiap hari orang Islam banyak dipukulin, digebukin, tapi kalau dia orang Quraisy tidak berani, gitu kan? Karena dia punya kekuatan fisik segala macam. Maka dia tunggangi ya ketakutan Quraisy itu dengan cara dia pada saat mau hijrah ke Madinah dia pakai baju perang, lalu dia tawaf terang-terangan, dan orang Quraisy tahu kalau Umar bin Khattab pakai baju perang berarti ada musuh yang sedang jadi target. Maka setelah tawaf, lalu dia kerasin suaranya, dia naik ke atas sebuah batu yang tinggi, lalu dia mengatakan, hai Quraisy, siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, temui saya di belakang bukit ini, karena saya mau hijrah. Gitu kan. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semua orang hijrah dari Mekah ke Madinah dalam kondisi ketakutan kecuali Umar. Umar radhiyallahu anhu pulang dalam kondisi atau hijrah dalam kondisi aman, karena satupun tidak ada yang berani menemui Umar sampai dia tiba di Madinah. Begitu juga dengan hijrahnya Thumamah ibn Guthal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dia termasuk pimpinan suku Hanifah ya. Pada saat Muhammad bin Maslamah diutus oleh Nabi SAW untuk menyerang satu suku, rupanya suku itu lari, maka Muhammad bin Maslamah berhasil menawan beberapa orang dan mengambil harta rampasan perang mereka. Waktu mau pulang ada satu orang lagi lewat ditangkap sama Muhammad bin Maslamah. Dipikir ini suku itu, dibawalah ke Madinah, karena dia tidak tahu. Begitu selesai tiba, dilaporkanlah kemenangan itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, ada yang orang kau tawan? Dia bilang ada beberapa orang di sebelah masjid ya Rasulullah. Ini harta rampasan perangnya. Nabi SAW keliling lihat tawanan, ternyata ada satu orang. Nabi SAW waktu lihat kaget. Lalu dibisikin Muhammad bin Maslamah, kau tahu enggak orang ini siapa? Dia bilang tidak. Ini Thumamah bin Qusal. Siapa orang ini? Kepala suku Hanif. Siapa suku Hanif ini atau suku Hanifah? Ini yang mensuplai makanan di Mekah. Ya. Jadi enggak ada makanan di Mekah masuk kecuali melalui suku ini. Ya. Jadi semua kurma, gandum segala macam dari dia. Masuk ini orang ditawan. Maka Nabi SAW bilang, ini belum masuk Islam. Perbaiki hubungan dengan orang ini. Masukkan ke dalam masjid, ada tiang diikat di situ. Biarin dia dengar ayat, tapi dikasih minum, dikasih makan. Tetap diikat, tapi diperbaiki hubungan sama dia. Begitu juga dengan tawanan-tawanan yang lainnya. Yang jelas teman-teman sekalian, setiap hari Nabi SAW datang kepada Thumamah mengatakan, hai Thumamah, bagaimana pendapatmu? Islam itu begini, begini, begini. Dia bilang, saya tidak tertarik, hai Muhammad. Dan kau tahu siapa saya? Ya, suku Hanif ini, sukunya dia, anggota personnya itu mengalahkan jumlah pasukan perangnya Quraisy. Dan mereka yang mensuplai makanan ke Mekah. Yang jelas teman-teman sekalian, dia mengatakan, saya tidak tertarik. Dan hai Muhammad, kau tahu siapa aku? Kau tahu juga kalau kau berbuat baik sama aku, kau bebasin, maka aku orang yang tahu berterima kasih. Tapi kalau kau menggangguku atau membunuhku, maka engkau tahu bagaimana kekuatan pasukanku. Nabi SAW tinggalkan. Hari kedua, Nabi ngobrol lagi sama dia, ingatkan lagi. Ternyata sama jawabannya. Hari ketiga juga sama. Hari keempat, barulah Nabi SAW mengatakan, sudahlah Thumamah, saya sudah maafkan kau, pergilah. Dibukakan ikatannya, langsung dia pergi. Thumamah kepala suku, biasa nawan orang. Dia tahu sebenarnya kalau nawan orang itu, ya tidak mungkin orang dibebaskan tanpa tebusan atau minimal dilukai. Ini nggak pernah dilukai sama sekali. Maka dia pun tertarik dengan Islam. Ringkasnya dia masuk Islam, Thumamah radhiyallahu anhu. Pada saat dia masuk Islam teman-teman sekalian, dan dia dengar dari Nabi SAW tentang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, semua ini makhluk, nggak boleh kita inilah hukum halal, ini hukum haram, dijelaskan. Tertarik luar biasa, dan langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah beriman sekarang. Perintahkan saya, terserah, mau perintah apa saja. Anda suruh saya tinggal sini, saya tinggal sini. Anda suruh saya pulang dakwahi kaum saya pulang ke kaum saya. Ya. Lalu kata Nabi SAW, pulanglah ke kaummu, gitu kan. Lalu bagaimana dengan Quraisy ya Rasulullah yang sudah menyakiti Anda? Kata Nabi SAW, tidak ada apa-apa, tapi kalau kau melakukan sesuatu dengan mereka silakan saja. Nabi kasih isyarat, gitu kan. Artinya kalau kau mau buat keributan, mau perang sama mereka, oke, silakan, tapi syarahmu lah. Maka Thumamah waktu pulang ke sukunya, sebelum masuk sukunya dia ke Mekah, dia tawaf. Orang-orang Mekah jemput dia, tokoh-tokoh Mekah kena anggap ini tokohnya suku Hanif segala macam yang mensuplai makanan buat mereka. Maka akhirnya tawaf, setelah tawaf, Thumamah biasanya datang ke patung Hubal, patung-patungnya mereka, ini enggak. Maka mereka tanya, hai Thumamah, apa kau sudah tinggalkan agama nenek moyangmu? Dia bilang, iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Orang Quraisy kaget, ditawan dia. Maka dia mengatakan, kalau kalian tawan saya,
Kalian tahu apa yang akan terjadi nanti. Gitu kan? Rupanya orang Quraisy tidak merasa terganggu, dia pikir tawan sajalah. Rupanya Thumama ini didatangi oleh beberapa sukunya, kemudian Thumama bilang, mulai besok boikot semua makanan Mekah. Gak boleh ada suplai makanan, semua ini gak boleh ada masuk. Dan kebetulan waktu itu orang-orang Mekah karena makanan yang mereka konsumsi itu makanan yang tidak bisa tahan lama, susu yang diperah dari unta dan kambing itu dari suku Hanif semuanya. Kemudian keju yang dibuat dari susu yang dibekukan juga dari mereka. Diberhentiin semua. Dalam sehari kehabisan makanan, nggak ada stok. Karena mereka dulu tidak ada kulkas, nggak ada freezer, nggak ada. Ya. Akhirnya yang terjadi adalah hari pertama tertahan, nggak bisa. Hari kedua, ya tidak bisa juga ditahan. Maka mereka datang kepada Thumama, hai Thumama, maafkanlah kami begini-begini. Dia bilang tidak bisa. Sampai Rasulullah yang izinkan kalian. Izin dulu dari Madinah, kalau Nabi izinkan baru. Padahal waktu itu teman-teman baru selesai terjadi peperangan Ahzab. Quraisy termasuk ngirim 4.000 pasukan dari 10.000 pasukan untuk menyerang Madinah. Jadi mereka lagi sombong-sombongnya gitu kan. Lagi merasa hebat-hebatnya. Maka Thumama menghinakan mereka sambil mengatakan kalau Madinah izinkan Rasulullah yang saya lepaskan, kalau enggak. Mereka tidak mau berat mau minta itu. Hari ketiga makin kehabisan makanan. Anak-anak sudah pada nangis di jalan, tidak ada makanan, nggak ada susu, nggak ada semua, gitu kan? Dari suku Hanif. Maka akhirnya terpaksa mereka minta maaf kepada Nabi SAW, lalu Nabi pun mengizinkan, akhirnya dibebaskan. Ini contoh bagaimana mereka hijrah ya. Dan sekian banyak kisah-kisah orang yang luar biasa hijrah di zaman Nabi SAW yang mereka betul-betul menunjukkan masalah itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji para orang-orang yang pertama hijrah ini dalam surah At-Taubah. Ini ayat yang paling jelas memuji kedudukan mereka dengan kedudukan hijrahnya. Betul-betul kalau hijrah tidak setengah-setengah, 100%. Langsung tahu ini kebenaran, berjuang untuk itu. Ya. Ada yang berdakwah, ada yang mempertaruhkan hartanya, ada yang mempertaruhkan jiwanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin orang Mekah dan ansar adalah orang Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan cara yang baik. Makanya dikatakan ada dakwah salafus saleh, dakwah kembali kepada jejak para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah sudah ridho dengan mereka. Artinya contohin saja mereka, para sahabat Nabi itu muhajirin dan ansar. Ini nggak bisa dialihkan maknanya. Pastikan mereka. Maka Allah sudah ridho dengan mereka. Allah sudah terima mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Dan Allah menjanjikan buat mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Juga Allah memuji mereka dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 sama ayatnya 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Dan Allah telah menerima taubat Nabi dan juga orang-orang muhajirin dan ansar. Dan ini berlaku pada saat mereka tidak beristighfar pun ada kesalahannya, Allah terima taubatnya. Nah, ada juga makna yang lain yang paling tepat adalah mereka bertaubat dengan cara ya beristighfar kepada Allah, lalu Allah langsung terima. Juga dikatakan alladzina tabauhu fi sa'atil usra, yaitu orang-orang muhajirin ansar yang telah mendukung dan mengikuti Nabi SAW dalam keadaan susah. Ya. Min ba'di ma kanu yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Dan itu terjadi setelah mereka, hati-hati mereka merasa sempit karena banyaknya serangan-serangan musuh, lalu Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah maha pemurah dan juga maha penyayang. Dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah itu.